Misalnya tanah, ya, tanah ini satu bidang atau 1 hektar dimiliki oleh 2 orang, si A dengan si B. Dia kongsi berdua. Kongsinya ya mungkin karena memang harta warisan. Jadi harta warisan si A sama si B dapat satu bidang tanah, masih belum dibagi. Tapi si A dan si B itu bagian dia. Ya, atau umpamanya si A dan si B memang berkongsi untuk beli satu bidang tanah. 50%, 50%. Ya. Si A mengeluarkan biaya 50%, si B mengeluarkan biaya 50%. Katakanlah harga tanahnya 100 juta, berarti 50 juta masing-masing. Si A mengeluarkan 50 juta, si B mengeluarkan 50 juta. Ya, dibelilah tanah itu. Begitu dibeli, sudah dimiliki oleh si A dan si B. Tapi belum dibagi. Belum dibagi. Mana bagian A, mana bagian B. Kalau dia tanah warisan, masih belum diketahui karena belum dibagi. Ya, pokoknya satu bidang tanah, 1 hektar ini secara umum milik mereka berdua, si A dan si B. Paham? Nah, itu dulu. Mudah-mudahan paham. Kita ulangi lagi. Ya, baik, dah paham. Lalu ikhwan para jamaah, karena si A dan si B sudah memiliki tanah tersebut satu bidang, namanya pemilik berhak untuk menjual. Berhak. Karena sudah jadi hak milik. Baik tanah warisan ataupun tanah yang memang mereka beli berdua kongsi. Ya. Mereka berhak untuk menjualnya. Lalu si B tiba-tiba punya pikiran, aku jual aja lah bagianku. Dia mau jual. Si A dan jual, tapi si B yang mau jual. Dia berpikir, aku nak jual bagianku sajalah. Ya, aku nak jual bagianku. Ketika si B punya niat untuk menjual bagian dia dari sebidang tanah itu, ya, ketika dia sudah punya niat untuk menjualnya tersebut, maka yang dilakukan oleh si B apa? Yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah menawarkan kepada si A, bagianku ada di tanah satu petak tersebut, aku nak jualnya. Ya, aku nak jualnya kepada antum, yaitu si A tersebut. Mau enggak? Aku jual tanah ini kepada antum. Ya, kalau seandainya si A mengatakan, oh iyalah aku beli. Ya, berapa nak kau jual? Ya, bayar 60 juta sih, ya. Oke lah, dibayar 60 juta. Ya, kalau sudah dibayar 60 juta, ya sudah jelas. Harta tanah tersebut milik si A 100% sebidang tanah itu. Si B sudah dapatkan uangnya, hasil penjualan tanah dia kepada si A. Ya. Kemudian itu kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada problem, tidak ada masalah. Kepemilikan tanah sudah jelas siapa yang milik, si A. Karena si B sudah menjual separuh bagiannya. Nah, kasus yang kedua, si A ini dia jual kepada pihak ketiga, bukan kepada si A. Bukan kepada si A. Kawan dia berkongsi beli tanah itu, ataupun saudara dia dalam memiliki tanah warisan. Malah dijualnya kepada si C umpamanya, orang ketiga. Padahal adabnya, ikhwan para jamaah, adabnya yang harus dilakukan oleh si B seperti pertama. Karena yang berhak terhadap tanah tersebut adalah si A. Jangan dulu tawarkan ke orang. Jangan dulu dibawa ke lain. Dipromosikan ke tempat lain. Tawarkan dulu karena si A paling berhak. Karena dia paling dekat. Jadi kalau kita punya tanah, mungkin ya kasusnya seperti itu, berkongsi dengan saudara,
biasa ia terjadi dalam tanah-tanah warisan, harta-harta warisan. Ada bagian kita tawarkan kepada siapa? Yang paling berhak untuk kita tawarkan adalah saudara kita tersebut. Dia yang paling berhak sebelum orang lain. Ya, sebelum orang lain. Kalau seandainya tadi kasus yang pertama si B ketika menawarkan kepada si A, aku nak jual tanah bagianku, lalu si A mengatakan aku nak punya duit, kau juallah kepada orang. Nah, jual. Ya, dijual kepada orang ketiga. Kalau sudah terjadi akad dengan orang ketiga, sudah terjadi perjanjian dan sudah sepakat, maka si A tidak boleh lagi menuntut. Tidak boleh lagi, ngapain kau jual ke orang? Jual ke aku. Tadi aku tawarkan ke kau, kau tak mau. Aku jual ke orang lah, aku perlu duit, tak nak kawin tu. Umpamanya, ya, aku perlu modal, nak cepat. Nah, sekarang kasusnya yang kedua, si B dia tidak memberitahu kepada si A, dia juga tidak menawarkan kepada si A untuk dijual tanah bagian dia tersebut, malah dijualnya kepada orang ketiga, kepada orang lain. Katakanlah si C, dijualnya kepada si C tanpa sepengetahuan si siapa? Si A. Dijual, terjadi akad, sudah dibayar. Berapa dia jualnya? Ya mungkin dia jualnya ya katakanlah 70 juta. Ya, dia beli 50 juta bagian dia, lalu dia jual 70 juta. Ya, sudah diserahkan uangnya segala macam. Nah, waktu itu ikhwan para jamaah, si A dia boleh menuntut. Dia boleh menuntut kepada si B. Ya. Boleh menuntut kepada si B, kenapa kau jual tanah itu kepada si C? Kau tidak izin dengan aku, kau tidak ada beritahu aku, tidak ada kompromi awalnya, kau pun juga tidak nawarkan tanah itu kepada aku, tiba-tiba dah jadi milik si C. Maka si A ini dia boleh menuntut kepada si B dan dia boleh mengambil tanah itu, tanah yang sudah dijual kepada si C dengan cara paksa. Itulah yang dimaksudkan dengan hak syuf'ah. Hak syuf'ah. Ya, hak syuf'ah. Itu yang dimaksudkan. Jadi si A memiliki hak untuk mengambil tanah itu kembali dari si C yang telah dijual oleh si B kepada si C, supaya tanah ini dikembalikan. Ya, itu namanya apa? Hak asy-syuf'ah. Itulah gambarannya. Ya, dengan cara apa dia mengambil harta tersebut ataupun bagian yang sudah dijual kepada si C? Bi'audin, ya dengan bayaran. Karena yang dimaksudkan di situ bukan main ambil aja. Mana surat semari diserahkan si B kepada kawan, toh bawa balik. Enggak, bukan itu maksudnya. Dia berhak untuk mengambil tanah itu dengan bayaran sesuai dengan yang dibayar oleh si C kepada si B. Ya, berapa semari si B, betul si B. Nah, jual tanah ke kau, berapa kau bayar? 70 juta. Ah ya, sini, ini gantinya 70 juta. Ya, sudah dikembalikan kepada saya. Itu namanya hak asy-syuf'ah. Kalau sudah terjadi seperti itu harus diterima, karena itu masih hak oleh si A. Hak dia. Ya, dan dalam Islam itu diberikan izin. Dalam Islam itu masyru' dan disyariatkan. Dan dalam agama Islam diizinkan hal-hal yang seperti ini. Karena ini sangat mungkin terjadi dan diperlukan oleh si A tadi. Pengembalian tanah itu diperlukan dengan syarat apa tadi? Tanahnya belum dibagi. Ingat, tanahnya belum dibagi. Karena kalau kalimatnya belum dibagi, jadi secara umum satu bidang tanah itu tidak bisa ditentukan.
punya A mana, punya B mana. Jadi seolah-olah setiap jengkal dari tanah itu milik mereka berdua. Tapi kalau sudah dibagi, oh si A tanahnya sebelah barat, si B tanahnya sebelah timur, batasannya ini. Kita balik pagar, kita balik jalan batasan. Itu berarti sudah dibagi. Kalau sudah dibagi, tidak ada lagi hak asyuf'ah. Ya, kalau sudah dibagi, tidak ada lagi hak asyuf'ah. Yang ada adalah bertetangga. Nah, bertetangga. Jadi dia sudah, si A dengan si B sudah bertetangga. Ya, tapi kalau seandainya si B mau menjual tanah dan tanah itu sudah dibagi dengan si A tadi, batasannya sudah jelas, siapa yang punya sebelah barat, siapa yang punya sebelah timur, itu sudah dibagi. Lalu tiba-tiba si B mau menjual tanahnya, ya, maka yang paling bagus ditawarkan kepada si A, karena itu tetangga dia. Dan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, kalau tahu temannya mau jual tanah ataupun mau jual rumah, dia datang kepada tetangganya. Aku dengar kau nak jual tanah, jual rumah. Ya, sekian, aku beli. Jadi tetangga beli tanah tetangganya. Kenapa? Karena mereka yang paling berhak dan mereka yang paling dekat. Bukan orang-orang yang jauh. Tiba-tiba datang beli tanah di situ, kita nggak kenal dia ini siapa. Makanya dalam agama Islam, yang berhak untuk membelinya waktu itu adalah orang terdekat, baik itu mulai dari keluarga, yang punya kerabat dengan kita tawarkan, kayak keluarga kita ya. Ya, kalau kebetulan kita punya punya aset mau kita jual. Ya, kalau keluarga tidak ada, tetangga minimal paling tidak satu kampung. Kita sudah tahu dia, kita sudah paham tentang orang tersebut. Ya, karena nanti kita khawatir kita punya tanah kita jual, datang orang nenun dari Jakarta. Ya, dari Jakarta beli tanah kita tidak tahu orang itu. Ya, begitu sudah dibelinya, dibangunnya apa? Diskotik. Ya, sebelahnya ada gereja lagi. Ya, sebelahnya tempat apa? Tempat perjudian lagi. Nah, makin parah. Habis sudah. Jadi mengembangkan maksiat dan kerusakan. Ya, jadi hak asyuf'ah tadi, ikhwan para jamaah, ketika si B menjual kepada si C, tidak ada izin, tidak ada kompromi, tidak pernah ditawarkan kepada si A, maka si A berhak untuk mendapatkan tanah itu kembali dengan pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran ya yang setimpal sesuai dengan bayaran dia kepada si B. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Itu namanya zalim. Jadi kalau dia beli 70 juta, bayarnya juga 70 juta. Tidak boleh dikurangi, apalagi kita takut-takuti. Ya. Si B jual tanah ke kau ya kemahalan dia ya. Nah, kan dan segi harga pasaran, mulai engkau. Udah aku bayari aja 55 juta aja lah. Ya, enggak boleh. Harus sesuai dengan harga. Harga yang telah dia berikan kepada si B. Kalau tidak, itu zalim namanya. Itu merupakan perbuatan kezaliman. Ya, para ikhwan. Ah, itu yang dimaksudkan dengan asyuf'ah. Rangkaiannya demikian. Baik. Lalu apa hikmah daripada pensyariatan dan dibolehkannya asyuf'ah ini? Hikmahnya adalah untuk menutup kerugian, untuk menghindarkan sesuatu keburukan, untuk sesuatu yang nanti mungkin terjadi yang dikhawatirkan dalam penggunaan barang tersebut. Ya, jadi itu hikmahnya. Karena kadang-kadang ikhwan para jamaah, kita punya tanah ya sebidang, lalu orang yang memilikinya berserikat, ada 2 orang, ada 3 orang, ya, lalu dijual kepada orang lain yang tidak kita kenal,
Maka dikhawatirkan apa? Tadi itu dikhawatirkan. Lalu dia bertetangga dengan orang yang jahat. Dia khawatir nanti bertetangga dengan orang yang tidak baik. Ataupun bertetangga dengan orang kafir yang zalim umpamanya. Nah, itu yang dia khawatirkan. Makanya hak daripada asyuf'ah itu ada. Dan dibolehkan dalam agama Islam. Ya. Dan praktek ini dulu orang-orang jahiliyah telah melakukannya. Lalu diizinkan dalam syariat Islam. Ya, dan itu dibolehkan. Jadi hikmahnya demikian, untuk menjaga dari hak kita, dari harta tersebut, dan untuk menjauhkan dari hal-hal kemungkinan keburukan-keburukan itu terjadi ketika orang yang tidak dikenal memiliki dan membeli tanah tersebut atau barang itu. Ya. Kemudian ikhwan, hak yang berkaitan dengan asyuf'ah, barangnya itu seperti apa? Barang yang masuk dalam kategori yang boleh untuk mendapatkan hak asyuf'ah. Intinya barang tersebut adalah barang yang tidak bergerak. Jadi misalnya tanah bergerak enggak? Hah? Lalu pindah tanah, balik tanah ke situ. Semari situ itu hilang. Tidak mungkin tanah bergerak di jalan lari, ya. Atau rumah bisakah mendapatkan hak daripada asyuf'ah? Bisa, ya. Bisa nggak dibagi? Karena pada hakikatnya harta ini harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. Hakikatnya tanah ya bisa nggak dibagi? Hah? Bisa. Jangankan sebidang tanah, ya satu truk pun bisa dibagi. Kau 1 ember, aku 2 ember, nah, bisa dibagi kan? Ya. Rumah bisa nggak dibagi? Nah, rumah bisa nggak dibagi? Tergantung rumahnya. Ada rumah yang bisa dibagi. Kau bagian depan, aku bagian belakang. Ya, bisa nggak dibagi? Bisa. Bagian depan kamarnya ada 2, bagian belakang kamarnya ada 2, plus tempat cuci piring. Ya, bisa dibagi? Bisa. Kita punya ikhwan, punya kawan dapat warisan rumah. Dari warisan rumah itu ada ya rumah agak besar, dibaginya rumah itu. Betul-betul dibagi. Ya. Dibagi dan rumahnya masih utuh. Bukan dihancurkan nanti. Itu senggo itu kayu, bukan. Rumahnya utuh masih bisa dipakai. Hanya pisahkan. Nah, ini kalau bagian depan ini bagian kau, kalau ini bagian si fulan. Ya. Itu kalau bisa dibagi. Ya. Tapi ada harta yang tidak bisa dibagi, mungkin dimiliki berdua, bertiga bisa, tapi dibagi tidak bisa. Contohnya umpamanya ada ruko yang kecil. Nah, ruko kecil. Nah, dibagi 2, umpamanya bagi 3. Udahlah kecil, kios. Nak bagi di 3. Bisa dibagi, tapi tidak lagi jadi ruko. Tidak lagi jadi kios. Jadi apa? Jadi runtuhan. Ya. Atau umpamanya kamar yang kecil mau dibagi 2, ya, karena mungkin berdua dibeli kamar, ya, jadi kamar ini dibelinya, umpamanya kamar-kamar kos, kan, itu nak dibagi 2, ya gimana? Bisa dibagi 2, tapi berubah jadi kamar, bukan lagi kamar tidur, kamar buang air, jadi WC, ya, kamar kecil jadinya. Atau umpamanya kendaraan, motor. Bisa gak dibagi? Kau bagian depan banoto, aku bagian belakang banotong. Kita bagi 2. Kita bawa ke tukang las. Nggak bisa dibagi. Motor pun juga nggak bisa dibagi. Walaupun bisa dimiliki berserikat, tapi pembagiannya nggak bisa. Kalau pembagiannya nggak bisa, maka dia tidak ada hak untuk asyuf'ah. Nggak ada hak. Ya, umpamanya
Ada dua orang beli kendaraan, beli oto, beli mobil, ya, harganya 100 juta, 50 juta. Ya, hak pakainya ya sesuai dengan hajat dan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu si A dengan si B beli kendaraan tersebut, kemudian harga yang dikeluarkan jumlahnya sama, lalu kepemilikan pun juga berhak dua-duanya. Lalu si B mau jual. Ya, ketika dia mau jual, maka dia bebas mau jual kepada si A bagiannya ataupun kepada orang lain. Boleh. Ya, tanpa izin pun tidak masalah. Yang penting ngasih tahu. Ya, supaya apa? Supaya jelas. Jadi kepemilikan ini si A jadi tahu bahwasanya si B tidak lagi punya hak terhadap kendaraan ini, tapi yang punya hak adalah si C. Ya, yang telah dijualnya kepada si C dari si B. Ya, nah itu tidak bisa untuk dipisah. Baik. Kemudian ikhwan para jamaah, bagaimana kalau seandainya hak asyuf'ah itu ditunda atau diakhirkan? Jadi kasusnya tadi si A sudah tahu bahwasanya si B menjual bagian tanahnya itu kepada si C. Dia tahu, dan si B ini tidak ada izin, tidak ada beritahu kepada si A, dan si A paham betul itu. Berarti si A punya hak apa? Punya hak asyuf'ah. Tapi si A ini diam aja, diam gitu kan, dibiarkannya, dia diam aja, tidak diperdulikannya. Lalu apa yang terjadi? Kata para ulama, maka hak asyuf'ah itu untuk si A jadi gugur. Ya, kalau dia tidak ada tuntutan, kalau dia tidak ada mungkin protes, tidak datang kepada si C dan si B, maka hak untuk asyuf'ahnya jadi gugur. Kecuali kalau karena disebabkan apa? Mungkin si A sakit, jadi dia tidak bisa untuk menghubungi si C. Mungkin dia lagi safar, lagi haji, lagi umrah, nun di luar negeri, dia tidak bisa berkomunikasi. Ya, untuk sementara kepada si B dan si C. Begitu nanti dia sehat ataupun dia sampai di negerinya, dia baru bisa menghubungi. Walaupun jangka waktunya lama, baru dituntutnya. Ya, maka hak asyuf'ahnya berlaku dan masih dibolehkan. Tapi kalau dibiarkannya begitu saja, padahal dia tahu, maka gugur. Hak syufahnya gugur. Maka jual beli B dengan si C, ya sebagaimana jual beli lainnya, sah. Ya, jadi tidak ada masalah. Itu. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan para jamaah, menjual bagian hak asyuf'ah. Tadi kita sebutkan di awal. Kalau seandainya kita berserikat dengan kawan kita, mempunyai satu barang yang diam tadi, tidak berpindah, tidak bergerak, seperti tanah, seperti rumah yang bisa dibagi, ya, atau apalagi yang bisa dibagi? Apa? Selain rumah dan tanah yang bisa dibagi, ya, mungkin ruko lah ya, ruko yang besar, ya, mungkin bisa dibagi. Apalagi kapal, motor air, bisa nggak? Nggak bisa ya. Mau dibagi payah, tinggal om. Ya. Apalagi yang bisa dibagi? Hah? Sana lagi. Kalau tembok itu pagar rumah, pagar nih pagar. Ya, dia sama-sama buat pagar berdua. Nah, dengan modalnya masing-masing dikumpulkan, lalu nak dijual pagar. Pagarnya nak dijual karena ada ambil duit lalu, jual pagar jalan. Ya, takor lalu itu habis lalu itu, karing lalunya. Jual pagar. Nah, kalau bisa ya silakan. Ya. Jadi ikhwan para jamaah, kalau seandainya kita berserikat dengan teman kita mempunyai barang yang bisa dibagi dan sudah dibagi dan kita ingin jual bagian kita, maka juallah dan tawarkanlah kepada saudara kita tersebut, dan dia lebih berhak
untuk mendapatkannya. Ya, dia lebih berhak. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya tetangga itu lebih berhak terhadap hak daripada asyuf'ah itu. Tetangganya ataupun kawan dia itu lebih berhak. Juallah kepada temannya tersebut, kecuali kalau temannya tidak mau, atau bahasa kita tidak tekanang, atau tidak ada duit, tidak punya modal. Bisa ke dihutangkan, bisa. Jadi tidak punya duit untuk bayar, si B nak jual tanahnya ke kita bagiannya, kita tidak punya duit kontan. Lalu gimana? Ya sudah, dianakan aja lah, ditempokan dalam jangka waktu 6 bulan, harus sudah lunas, full semuanya selesai. Ya, itu boleh. Yang penting sudah terjadi akad jual beli antara si B dengan si A. Ya. Kemudian, ikhwan, siapakah yang paling berhak terhadap asyuf'ah tersebut? Nah, tadi kita sebutkan, yang paling berhak adalah siapa? Teman satu serikatnya tersebut, ataupun satu partnernya, ya, ataupun satu apa? Satu ya temannya yang bekerja sama dengan dia untuk membeli sebuah barang, tanah ataupun yang lainnya. Itu yang paling berhak, bukan yang lain dulu. Kecuali kalau dia sudah tidak bisa lagi untuk membelinya, ditawarkan kepada orang lain, itu boleh. Baik, kita bacakan hadisnya, nomor 278. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, ja'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain dikatakan qada, Nabi telah menetapkan. Ya, jadi yang menetapkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan hukum ini adalah Nabi atas wahyu Allah, dan beliau Rasulullah telah menetapkannya. Qada itu artinya Nabi telah menetapkan. Ya, kalau Nabi sudah menetapkan, maka ini sesuatu yang harus kita jalani dan harus kita tunaikan. Kalau Rasulullah sudah menetapkan sesuatu sesuai dengan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang dari Rasul kalian ambil, dan apa yang beliau larang kalian tinggalkan. Ya, apa yang ditetapkan oleh Nabi itulah hukum Rasulullah, hukum yang beliau tetapkan berdasarkan wahyu Allah. Kalau beliau menetapkan maka diambil, kalau beliau melarang maka ditinggalkan, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, apa yang beliau tetapkan, bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Yang ditetapkan oleh Nabi adalah hak asyuf'ah. Ya, tadi dari hak asyuf'ah sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dan itu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetapkan hak asyuf'ah pada setiap harta yang masih belum dibagi. Nah, tadi sudah kita sebutkan, harta yang masih belum dibagi. Berarti kalau sudah dibagi, ya, maka hukumnya berubah. Ya, harta ini harta yang masih belum dibagi, dan berdasarkan kalimat ini juga harta yang tidak bisa dibagi tidak masuk kategori, tidak masuk. Ya, tidak masuk kategorinya kalau harta itu tidak bisa dibagi. Ini khusus harta yang bisa dibagi tadi, seperti tanah, seperti rumah, ataupun yang semisal dengan itu. Ya, bisa dibagi-bagi tanah itu atau rumah itu. Ya. Faidah waqa'atil judud wasurfatil turqu, apabila sudah
diletakkan batasnya. Jadi misalnya ada sebidang tanah dimiliki oleh 2 orang, lalu disebutkan sudah batasannya jelas. Ya, yang utara punya si B, yang selatan punya si A. Jadi sudah diberikan batas. Umpamanya dengan apa aja lah, batasannya sudah jelas dan sudah ditetapkan demikian. Dan jalan-jalan pun juga sudah dibuat. Maksudnya apa? Maksudnya dengan jalan tersebut nampaklah batas antara keduanya tersebut. 2 dari satu bidang tanah itu, punya si A dengan punya si B. Berarti sudah dibagi sehingga diberikan batas, sehingga juga mungkin dibuat jalan di situ. Entah jalan apa, jalan gang segala macam, ataupun dibuat parit. Ya, kalau kita untuk memisahkan satu pemilik dengan pemilik yang lain dari tanah, itu pakai apa? Pakai parit, buatkan parit, ya enggak? Ya. Biasanya gitu. Ya, bahasa kampungnya apa namanya? Entare. Entare. Ya, bahasa Indonesia ya. Entare, antara si A dengan si B, ya maksudnya entare. Ya, bahasa Indonesia. Ya, antara si A dengan si B. Ada yang nyebutnya orang Segawang, orang Sambas, entare. Ya, itu, insyaallah. Ya. Nah, sudah dibuat. Kalau sudah dibuat batasannya dan sudah dibagi, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Ya, kalau sudah dibagi tidak ada lagi hak syuf'ah. Yang ada apa? Kalau sudah dibagi, si A dengan si B sudah dibagi. Untuk hak syuf'ah tidak ada lagi. Yang ada sisanya jiran, bertetangga. Jadi bertetangga jadinya, si A dengan si B bertetangga, tanahnya bertetangga. Ya, tanahnya bertetangga. Atau rumahnya bertetangga. Makanya dia punya satu buah rumah. Si A punya yang depan, si B punya yang belakang. Bertetangga dia jadinya. Ya, si A dengan si B. Si A tinggal di depan, si B dan tinggal di sini karena dia punya properti yang lain. Ya. Lalu tempat bagian si B itu dibuatnya kandang ayam. Dibuatnya kandang ayam. Jadi si A bertetanggaan dengan ayam. Bagaimana kalau kasusnya gitu? Bagaimana kalau kasusnya gitu? Si A tinggal di situ, belakang rumah kandang ayam. Ya, pertama terganggu oleh baunya, yang kedua terganggu oleh berisiknya, ayam kelahi, bicakak, abeng, rabutkan makanan, ngerauk. Ya, teriak-teriak, minta nasi, minta lauk, minta apa. Belum lagi dia kelahi, belum lagi dia ribut nak kawin, macam-macam. Ya, baunya dah lain hari. Nah, apa yang dilakukan? Maka si B harus tidak boleh melakukan hal yang demikian, karena ini perbuatan kezaliman. Ya, kalau nak miara ayam janganlah di belakang rumah orang. Mentang-mentang hak dia, lalu dia seenaknya, tidak boleh. Jauh-jauh sudah. Ya, jadi jangan digunakan hal yang demikian. Ataupun diberikan pilihan, si B jual kepada si A, si A membeli bagian untuk si B, amanlah dia. Ya, tidak lagi kelahi dengan ayam. Ya. Nah, ikhwan para jamaah, jadi kalau sudah dibagi, terpisah, maka tidak ada lagi hak asyuf'ah, yang ada adalah bertetangga. Kalau sudah bertetangga, maka hak syuf'ahnya tidak ada lagi. Kecuali, kata ulama, dalam perkara yang manfaatnya sama-sama dipakai. Ya. Manfaatnya sama-sama dipakai. Contohnya umpamanya saluran air. Ya, saluran air, umpamanya si A, dia buat saluran air. Saluran airnya melewati tanah daripada si B. Dia bertetanggaan. Ya. Mungkin pembuatannya itu mereka berserikat. Si A mengeluarkan biaya, si B pun juga mengeluarkan biaya. Karena saluran air ini sama-sama mereka pakai.
Berdua, si A dengan si B bertetanggaan. Ya, manfaatnya sama-sama mereka gunakan. Lalu tiba-tiba, ikhwan, si B ini mau jual. Mau jual. Imma itu mau jual tanahnya ataupun mau jual rumahnya. Mau jual, mungkin dia mau pindah. Ya. Maka waktu itu karena barang tersebut dimiliki sama-sama ataupun mungkin dimanfaatkan sama-sama, karena dibagi kan tidak bisa. Payah nak dibagi. Sedangkan perkara ini kalau dibagi ya nanti tidak bisa ngalir lagi. Ya. Terus dipakai air itu, saluran air itu, entah mungkin dari gunung, pipanya besar, dipakainya mereka berdua, si A dengan si B. Tiba-tiba si B mau jual rumahnya. Maka waktu itu si A punya hak apa? Asyufa'ah. Dia punya hak asyufa'ah. Dia punya hak. Untuk apa? Agar si B ini menawarkan kepada si A. Ya. Agar dia mendahulukan saudaranya tersebut, tetangganya itu. Ya, kenapa didahulukan tetangganya? Karena nanti kalau dia jual kepada si C ataupun orang ketiga, belum tentu bisa. Air tersebut bisa mengalir lagi di tanah si B yang akan dijual itu. Ya, sehingga nanti timbul hal yang tidak diinginkan. Mungkin entah itu diputuskan ataupun tidak bisa lagi berjalan ataupun seterusnya. Ya, jadi si B dia memiliki hak asyufa'ah kepada si B. Si B dia tidak boleh menjual kepada si C atau orang ketiga, ya, tanpa izin dari si A. Ya, baik. Itu yang berkaitan dengan masalah hak asyufa'ah dari kedua belah pihak, dan ini diatur dalam agama Islam supaya tidak timbul sesuatu konflik ataupun kesenjangan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Ya, dan para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau seandainya dalam berserikat itu melibatkan orang di luar Islam, orang kafir umpamanya. Ya, melibatkan orang Islam, apakah boleh dan diberikan hak asyufahnya? Para ulama berbeda pendapat. Tapi Allahu a'lam, sebagian ulama mengatakan orang kafir pun juga boleh diberikan hak untuk asyufahnya. Ya, sebagaimana kasus yang kita bahas tadi di awal. Naam, Allahu a'lam bissawab. Itu saja. Nanti kita lanjutkan ya untuk hadis yang berikutnya untuk bab asyufah ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Kita sholat isya, insyaallah pada isya kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.